Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang materi IPA untuk persiapan ujian sekolah yang akan kalian laksanakan pada tanggal 26 April tahun 2021 ya. Jadi kalian harus persiapkan ini dengan sebaik-baiknya. Oke, silahkan kalian simak pembelajaran ini dengan baik dan juga harus siap peralatan tulis, baik buku dan juga pensil atau ballpoint, karena nanti ada pertanyaan yang harus kalian jawab dan harus segera kalian kirim setelah pembelajaran ini selesai. Bagaimana anak-anak, sudah siap? Baik, kalau sudah siap, Bu Stevi mulai ya. Yang akan kita bahas pertama kali adalah KD 3.1, yaitu membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan juga hewan. Jadi nanti kalian akan disajikan gambar dan kalian harus menentukan persamaan atau perbedaan perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Jadi nanti bisa hewan, bisa tumbuhan yang keluar ya. Atau dibandingkan seperti ini, ada dua hewan kemudian kalian disuruh membandingkan atau menyebutkan cara perkembangbiakannya yang tepat. Soalnya seperti ini misalnya. Perhatikan gambar serangga dan bunga berikut ini. Keduanya sama-sama mengalami perkembangbiakan apa? Secara vegetatif atau generatif? Sama-sama apa ini? Ya, jawabannya adalah generatif. Jadi, untuk bunga sepatu juga mengalami penyerbukan atau didahului dengan penyerbukan. Jadi harus ada peleburan antara sel sperma dengan sel telur terlebih dahulu. Sama seperti kupu-kupu juga harus mengalami perkawinan terlebih dahulu ya. Jadi antara kupu-kupu jantan dan betina itu harus melakukan perkawinan terlebih dahulu sehingga sel telur dan sel spermanya itu bisa melebur dan menghasilkan nanti individu yang baru. Begitu ya. Untuk soal nomor 2, kalian harus dapat mengelompokkan tumbuhan berdasarkan cara perkembangbiakannya. Bu Stevi ingatkan, cara perkembangbiakan tumbuhan untuk yang generatif dan vegetatif itu harus kalian pelajari. Nah, kalau misalnya pada soal, kalian perhatikan itu, kira-kira generatif apa vegetatif ya? Iya, betul. Itu adalah perkembangbiakan vegetatif karena ada kentang, jamur, kemudian bambu, lumut, dan juga paku. Nah, tugas kalian apa? Tugas kalian adalah mengelompokkan. Tumbuhan di bawah ini yang dapat dikelompokkan menjadi satu kelompok adalah titik-titik pilih 3. Nah, ini berdasarkan cara perkembangbiakannya. Kira-kira yang mana ya? Apakah kentang itu sama perkembangbiakannya dengan jamur? Nah, kalau tidak, carilah perkembangbiakan yang sama. Yang mana ini? Ini ya, jadi jamur, kemudian lumut, dan juga tumbuhan paku. Jadi B, E, dan D. Itu mereka sama-sama mengalami perkembangbiakan vegetatif atau spora dengan spora. Nah, jawabannya adalah ini ya. Jadi kalian kelompokkan jadi satu sesuai dengan perkembangbiakan yang mereka alami. Bentuknya tidak hanya gambar, tetapi bisa saja tulisan. Jadi diperhatikan baik-baik besok. Ini hanya contoh. Selanjutnya, tugas 1, silakan kalian perhatikan soalnya, kemudian kalian jawab dengan tepat ya. Tumbuhan di bawah ini yang dapat dikelompokkan menjadi satu kelompok adalah titik-titik, kemudian sebutkan cara perkembangbiakannya. Silahkan kalian kelompokkan jadi satu untuk perkembangbiakannya yang sama. Kemudian kalian sebutkan cara perkembangbiakannya. Oke, Bu Stevi beri waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan.
Baik, bagaimana? Sudah dijawab? Baik, silahkan simpan jawaban kalian sebelum nanti dikirimkan. Selanjutnya kita belajar tentang ini. Jadi nanti kalian harus dapat membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan. Ya, terutama kalian pelajari lagi untuk yang perkembangbiakan vegetatif itu kan macam-macam. Ada rizoma atau akar tinggal, kemudian ada tunas adventif, ada umbi batang, umbi lapis, umbi akar. Kemudian ada apa lagi? Coba masih ingat? Nanti dipelajari lagi. Contoh-contohnya juga harus kalian pelajari ya. Balik ke soal, kalian perhatikan. Nah, soalnya seperti ini. Jelaskan cara perkembangbiakan tumbuhan di bawah ini. Jadi silahkan kalian jelaskan tumbuhan di bawah ini. Misalnya untuk tumbuhan yang pertama itu adalah kunyit. Nah, kalian jelaskan. Kunyit itu berkembang biak dengan cara akar tinggal atau rizoma. Sedangkan cocor bebek yang di sebelahnya itu berkembang biak dengan cara tunas adventif. Ya, yang berkembang biak dengan tunas adventif itu apa saja masih ingat? Selain cocor bebek ada sukun, kemudian ada cemara, itu menggunakan tunas adventif. Kalau yang rizoma, temannya kunyit ini siapa saja? Ya ada lengkuas, kemudian ada kencur, kemudian ada kunci. Nah, itu ya yang berkembang biak dengan cara akar tinggal atau rizoma. Nah, ini ya. Tapi nanti tidak dituliskan, tetapi kalian memilih cara perkembangbiakannya karena kan ini pilihan ganda nantinya ya. Oke, selanjutnya sama seperti tadi, ini adalah tugas 2. Silahkan kalian perhatikan baik-baik pertanyaannya, kemudian langsung dijawab. Bu Stevi beri waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan kalian jelaskan cara perkembangbiakan tumbuhan di bawah ini. Silahkan. Baik, bagaimana sudah disimpan ya jawabannya? Bu Stevi lanjutkan. Untuk soal nomor 4, nanti kalian akan disajikan tabel dan kalian harus dapat menentukan pasangan hewan dengan cara perkembangbiakannya dengan benar. Diingatkan lagi oleh Bu Stevi bahwa cara perkembangbiakan hewan secara generatif itu ada 3 jenis, yaitu ovipar, bertelur, dengan ciri-cirinya hewannya itu biasanya tidak terlihat daun telinganya atau tidak memiliki daun telinga. Kemudian tubuhnya itu ditutupi oleh bulu, betul, dan tidak memiliki kelenjar susu. Kemudian ada vivipar. Nah, kalau vivipar itu berarti dia memiliki kelenjar susu dan tubuhnya itu ditutupi oleh rambut. Yang paling ketara lagi apa ciri-cirinya? Ya, daun telinganya terlihat. Kalau ovovivipar itu unik ya, jadi cara perkembangbiakannya dia bertelur dan melahirkan. Maksudnya seperti apa? Dia mengeluarkan telur tetapi sudah dalam bentuk utuh tubuh anaknya itu ya, jadi sudah langsung pecah dan tidak melalui proses pengeraman terlebih dahulu. Nah, itu adalah ovovivipar. Biasanya untuk tubuh hewan ini tidak menunjukkan ciri-ciri khusus. Jadi campuran dan kalian harus mempelajari contoh-contohnya. Oke, mari kita jawab. Untuk nama hewannya ikan pari. Ini berkembang biak dengan cara apa? Ovovivipar. Contoh lainnya apa? Kuda laut, kemudian hiu, itu dia ovovivipar. Kemudian ular juga ovovivipar. Selanjutnya adalah lumba-lumba.
Nah, cara perkembangbiakannya apa? Dia termasuk mamalia ya. Jadi bukan Pisces atau ikan, jadi dia itu termasuk mamalia. Jadi cara perkembangbiakannya adalah vivipar ya. Selanjutnya bunglon. Nah, tinggal satu gampang, ini adalah ovipar. Ini nanti bentuknya juga pilihan ganda karena sama, pilihan gandanya jumlahnya 35, yang 5 nanti uraian. Ini nanti bentuknya pilihan ganda, jadi nanti kalian tinggal cocokkan kemudian dituliskan atau dipilih jawaban yang betul, yang sesuai itu yang mana. Begitu ya. Oke, siap untuk pertanyaan selanjutnya? Ayo, siap-siap? Silahkan, ayo. Nah, ini dia untuk tugas kalian yang ketiga, nomor 3 ya. Berikut pasangan yang tepat antara hewan dengan cara perkembangbiakannya adalah apa? Ya, silakan kalian tuliskan nama hewannya dan juga cara perkembangbiakannya. Silahkan kalian tulis, nanti kalau slide-nya sudah berhenti berarti kalian juga berhenti menulis. Jangan lama-lama ya. Silakan dikerjakan. Baik, sudah. Selanjutnya ini ya. Kalian harus dapat menentukan perbedaan cara perkembangbiakan dari dua hewan dengan betul, dengan benar. Nah, kalian perhatikan. Di sini ada gambar landak dan juga gambar kadal. Nah, keduanya memiliki perkembangbiakan yang berbeda. Pertanyaannya, berikut yang memiliki cara perkembangbiakan secara vivipar itu yang mana? Nah, soalnya itu bisa bervariasi. Bisa kalian disuruh memilih, tetapi bisa saja kalian disuruh untuk menentukan dari beberapa pilihan. Nah, ya kebetulan ini pilihannya hanya 2. Jadi yang vivipar itu yang mana? Silakan kalian pilih yang mana? Iya, yang ini, yang landak itu dia vivipar atau beranak karena dia termasuk hewan kelas atau kelompok mamalia. Oke. Kalau misalnya kadal itu apa? Ovovivipar. Iya, betul. Selanjutnya silakan, ayo siap-siap. Ada pertanyaannya. Nah, sama seperti tadi, silahkan kalian pilih hewan yang perkembangbiakannya dengan cara ovovivipar. Nah, sangat mudah, hanya 2 pilihannya, silahkan kalian pilih salah satu. Kalian tuliskan jawabannya mulai dari sekarang. Ayo, 30 detik. Nah, selanjutnya kita sampai pada KD 3.3, yaitu menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, untuk soal nomor 6 itu sangat mudah ya. Jadi, nanti kalian disajikan gambar, kalian harus dapat menganalisis cara tumbuhan teratai, khusus tumbuhan teratai dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi tidak ada tumbuhan yang lain selain ini di nomor 6 ya. Jadi kalian perhatikan baik-baik.
Nah, pertanyaannya misalnya seperti ini. Fungsi daun teratai yang tipis dan lebar adalah untuk apa? Masih ingatkah kalian? Nah, ini ya, daun lebar, tipis, dan berlapis lilin itu gunanya adalah mempercepat penguapan dan membantu mengapung. Nah, ini jawabannya. Oke, baik, sudah siap? Kalau batangnya untuk apa ya? Nah, itu pertanyaan kita di tugas selanjutnya. Silahkan siap-siap, ini dia tugasnya. Fungsi batang berongga pada teratai adalah untuk apa? Seingat kalian, itu untuk apa fungsinya atau manfaatnya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Silakan kalian tuliskan 30 detik mulai dari sekarang. Baik, selanjutnya ini ya, kalian akan disajikan ilustrasi. Kalau ilustrasi itu bisa berupa gambar atau bisa jadi berupa paragraf, kata-kata sekumpulan kalimat seperti itu ya. Jadi nanti kalian harus dapat menganalisis tumbuhan dalam mempertahankan diri dari pemangsa. Misalnya ilustrasinya adalah seperti ini. Ini hanya contoh ya. Tanaman ini peka terhadap rangsang sentuhan atau biasa disebut dengan seismonasti. Kemampuan yang peka terhadap rangsang ini bermanfaat untuk mengelabui pemangsa. Tanaman ini adalah apa? Nah, pilihannya ada putri malu, Venus, atau tanaman jati. Jawabannya adalah tanaman gampang sekali, yaitu malu putri. Ya, putri malu ya. Bagaimana? Mudah? Siap-siap untuk soal selanjutnya. Baik, pertanyaan nomor 6, tugas 6 itu ini ya. Tanaman ini memiliki racun untuk membunuh serangga jika mendekatinya. Kira-kira yang mana ya? Putri malu, Venus, atau tanaman jati? Silahkan kalian tuliskan. Sebentar ini langsung kelihatan ini jawabannya. Sangat mudah ya. Sudah? Baik. Oke, soal nomor 8. Ini kalian akan disajikan gambar. Kalian harus dapat menganalisis cara hewan beradaptasi dengan lingkungannya. Kalau lingkungannya ini berarti nanti bisa lingkungan yang dingin, panas, kemudian pokoknya hubungannya sama lingkungannya, sekitarnya itu seperti apa, berair atau bagaimana. Nah, itu bisa macam-macam cara beradaptasinya. Misalnya seperti ini hanya contoh ya, Steve ingatkan. Jadi hewan berikut dapat hidup di gurun pasir yang panas. Ini adalah gambar kadal gurun ya. Agar terhindar dari sengatan matahari yang sangat terik, hewan ini beradaptasi dengan cara apa? Pilihannya adalah ini. Menjelati tubuhnya mungkin ya supaya agak dingin sedikit suhu tubuhnya. Kemudian yang B, mengeluarkan keringat yang sangat banyak. Apakah mungkin dia mengeluarkan keringat yang sangat banyak untuk melepaskan panasnya? Nah, ayo silahkan berpikir dulu ya. Ataukah C, dia bersembunyi di siang hari? Jawaban yang tepat adalah apa ini? Jawaban yang tepat adalah ini, bersembunyi di siang hari di balik pasir atau bebatuan, misalnya seperti itu. Jadi supaya dia itu lebih tahan dengan cuaca yang sangat ekstrim atau sangat panas di gurun seperti itu ya. Oke, selanjutnya silahkan kalian jawab ya. Baik, ini adalah tugas 7. Hewan berikut dapat hidup
melakukan adaptasi yang unik pada saat musim panas itu dengan cara apa? Dengan cara hibernasi kah? Ataukah estivasi? Atau mungkin minum air yang sangat banyak supaya dia itu bertahan hidup. Nah, kira-kira yang mana? 30 detik dimulai dari sekarang. Baik, selanjutnya adalah ini ya. Jadi, kalian akan disajikan gambar dan kalian harus dapat menganalisis cara hewan beradaptasi agar terhindar dari pemangsa. Ini adalah hewan sigung ya. Sigung itu kira-kira melakukan apa untuk menghindari pemangsa? Pilihan jawabnya adalah ini, mengeluarkan keringat yang sangat banyak ya, kemudian bersembunyi di siang hari, ataukah mengeluarkan bau yang tidak sedap? Ayo, gampang sekali. Jawabannya adalah yang C. Ya, ini kalau misalnya dulu itu sigung ini Bu Steven lihat di kartun Looney Tunes. Mungkin ada nggak ya di era kalian atau di masa kalian? Mungkin nggak ada ya. Jadi ini adalah sigung. Jadi ketika dia itu ada musuh, dia langsung mengeluarkan gas yang sangat berbau sehingga mangsanya itu enggan untuk memakan dia. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya silakan siapkan mental kalian untuk menjawab pertanyaan ini. Tugas nomor 8, jadi perhatikan gambar di bawah ini. Burung ini melakukan adaptasi untuk mencari tempat tinggal yang baru dan menghindari musim dingin. Nama adaptasi burung ini adalah apa? Pilihannya adalah ini, dormasi, migrasi, ataukah autotomi. Silakan kalian pilih di antara ketiga jawaban ini. Baik. Ya. Oke, selanjutnya kita masuk pada KD 3.4, yaitu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Yang pertama, kalian akan disajikan gambar dan kalian harus dapat mengidentifikasi komponen listrik dan fungsinya. Jadi ini adalah salah satu komponen listrik yang paling familiar atau yang paling sering kalian temui. Benda ini dinamakan titik-titik dan berfungsi untuk titik-titik. Namanya apa ini? Namanya adalah fitting lampu. Jadi dia itu fungsinya adalah untuk memasang lampu dan menyalurkan listrik ke bola lampu. Jadi ada lapisan tembaganya sehingga bisa menghantarkan listrik dan menyalurkannya ke bola lampu. Gitu ya. Selanjutnya silakan persiapkan alat tulis kalian. Pertanyaannya, baik, ini adalah komponen listrik. Salah satu komponen listrik yang digunakan untuk memutus arus pendek agar tidak terjadi kebakaran. Namanya apa? Jadi ketika ada konsleting atau ada arus pendek, dia itu memutuskan listrik sehingga tidak terjadi kebakaran. Namanya apa? Sekring, saklar, ataukah stop kontak? Pilih salah satu. Dituliskan juga A apa mungkin, atau B apa gitu, atau C apa gitu. Misalnya jawaban kalian salah satu dari itu. Tuliskan namanya juga. Sudah? Baik. Baik, soal selanjutnya adalah ini ya. Jadi kalian dapat menunjukkan jenis rangkaian listrik sederhana. Jenisnya kan ada seri atau paralel dan campuran. Nah, kalian pilih
salah satu misalnya. Kalian perhatikan di situ. Oh kok susunannya itu sejajar atau berjajar atau mungkin berderet. Nah, kira-kira apa itu? Ya, kalau seperti itu ya. Jenis rangkaian listrik bawah ini adalah biasanya ada pada lampu senter misalnya. Nah, baterainya itu disusun seperti itu. Nah, ini berarti apa? Seri atau paralel? Jawabannya adalah seri. Ya, betul. Jawabannya adalah seri. Selanjutnya, jenis rangkaian listrik di bawah ini adalah titik-titik. Nah, apa ini jenis rangkaiannya? Seri, paralel, ataukah campuran? Silahkan kalian tuliskan jawaban kalian. Nah, selanjutnya sudah dijawab Bu Stevi ya itu ya malah. Oke, rangkaian listrik berikut yang berwarna biru itu adalah rangkaian listrik apa ya? Jadi yang biru itu rangkaian listrik paralel, betul ya, itu paralel. Jadi kalau misalnya yang merah itu seri, tapi kalau misalnya yang biru itu adalah paralel. Nomor 12 itu sudah pasti kalian harus dapat mengidentifikasi rangkaian listrik paralel. Mungkin nanti ada beberapa gambar kalian disuruh milih atau apa mungkin. Misalnya seperti itu. Ini contoh ya. Selanjutnya, lampu tumbler. Ini menggunakan rangkaian listrik titik-titik dan bermanfaat untuk titik-titik. Jadi ini disusun secara seri dan bermanfaat untuk dekorasi atau memperindah ruangan. Baik, terima kasih anak-anak. Silakan kalian langsung kirimkan jawabannya setelah kalian melihat video ini dan mengikuti pembelajaran hari ini. Stevi tunggu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.